Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan channel Apa Kamu Tahu. Di sini di roomnya Ketua Herder mendatangkan seorang wanita yang bernama Novita. Si Novita ini adalah penjaga Yuli yang pergi ke Manokwari. Si Novita ini sampai ketakutan untuk menjaga Yuli dan menemani Yuli di Manokwari. Tak usah lama-lama, kita akan menyaksikan cerita dari Novita yang katanya sempat ada ancaman terhadap Yuli. Just kita melihat. Silakan. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan buat saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Room Herder, terutama untuk Areda Marbun yang telah membuka room ini untuk membongkar semua yang menurut saya kurang baik untuk kekristenan. Untuk awalnya saya itu tidak kenal Yuli. Saya tidak kenal Yuli. Awalnya saya suka nonton Bang Edis. Pada suatu hari Bang Edis lagi live. Yuli naik ke komalnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis kan baru beli soundcard baru tuh. Yuli naik. Rasa kayak macam tidak suka begitu lihat Yuli. Akhirnya saya ikuti untuk memantau Yuli. Ternyata dia anak Tuhan, dia anak yang baik. Jadi pelayanannya saya support itu dan kami berteman. Yuli minta permintaan pertemanan, saya berteman dengan dia. Itu kurang lebih 3 bulan kah? 3 bulan lalu kah Yuli? Ya. Setelah itu bulan November saya buat suatu VT. Yuli komen bilang mau ke Manokwari. Saya respon, saya bilang nanti saya yang jemput. Itu di bulan apa, Kak? Kemarin Di bulan apa? kalau salah bulan November. Bulan November ya. Bulan November ya. Oke. Di 2024. 25. Gitu ya. Oh, Tahun kemarin, 2025. Bang. Oke. Tahun kemarin, Bang. Oke. Tahun kemarin. Kemarin. Oke, siap. Awal bulan November. Iya. Itu Yuli nanya sama saya. Saya juga waktu awal ikuti room ini, saya itu tidak kenal Pak Bombom. Oke. Tidak kenal Pak Bombom. Di pada saat beliau live, saya tanya sama suami saya. Pak Bombom ini bukannya yang di Borobudur itu kan? Yang biasa jual nasi kuning. Itu pikiran saya ya. Karena mukanya kan mirip dengan Pak Irwan. Itu saya bilang, malamnya kita pergi ke sana, kita cek. Saya bilang, kayaknya bukan, soalnya ini agak beda. Yang ini badannya agak kecil. Saya bilang begitu. Setelah nanti surat pentabisan itu kelihatan di dunia maya. Ada marganya itu, marga Kendek. Jadi saya bilang, ini berarti ini sudah saudaranya Pak Irken ini. Nah, habis itu Yuli habis live, Yuli tanya saya, kakak di Manokwari kah? Saya bilang, iya saya di Manokwari. Sama-sama Pak Bombom. Saya bilang, iya saya sama-sama Pak Bombom. Yuli tanya, beliau pendeta atau bukan? Saya bilang, aduh saya kurang tahu, tapi setahu saya hanya bukan. Sudah saya tanya, tapi tidak tahu gerejanya di mana. Sudah. Tapi saya tidak terlalu ambil pusing, cuma tanya-tanya saja. Oke. Habis itu kemarin Januari. Berarti di momen bulan November sampai dengan sekarang evaluasi kakak mencari informasi, memberikan informasi dari tetangga, baik tetangga setempat. Maaf sebelumnya kakak pribumi Manokwari, boleh saya tanya? Saya dari bapak saya orang Biak.
Oh, berarti perantau juga ya Papua intinya, juga, tapi lama iya. di Manokwari. Oke. Papua, sama si Papua itu Pak. Papua. Di Papua. Berapa lama kakak di Papua? Saya dari kecil sudah di Papua. Oke. Nah, jadi kalau keluarga Oke. di sini, kalau keluarga Pator, keluarga Kendek itu semua kenal. Tapi kalau Pak Bom Bom ini kurang kelihatan dia. Kebanyakan yang terlihat itu Pak Irwan. Oke, langsung pada poinnya Kak ya. Oke, siap. Oke, Jadi nah waktu Yuli berangkat ke Bali, Yuli, saya tanya kapan ke Manokwari. Yuli bilang habis dari Bali mau ke Manokwari. Nah, setelah Yuli OTW Jakarta, sudah balik Jakarta, Yuli bilang, belum bisa ke Manokwari karena ada satu dan dua hal. Jadi saya bilang, sudah kalau begitu pelayanan dulu ke NTT. Tiba-tiba hari Kamis itu Yuli WA, kakak. Hari Sabtu saya sudah mulai mau berangkat ke Manokwari. Saya kaget, saya bilang ya sudah kalau mau ke sini nanti saya jemput. oke. Bisa sebentar Pada dulu, saat Kak? kedatangan Yuli berarti kakak yang jemput ya. Pet, Iya. jangan kau potong, saya lagi bicara. Ya. Kalau kau mau bicara, kau Bisa yang bicara, saya yang diam. Bisa minta waktu 1 menit dulu Kak, anak-anak ada ribut jadi. Oke. 1 Silakan. menit aja sini. Oke. Saya bilang, baik nanti saya siapkan tempat. Tapi sebenarnya saya tidak mau Yuli untuk di rumah saya. Karena ada rasa khawatir begitu. Sudah. Setelah Yuli bilang sudah beli tiket, saya bilang sama Pak Tua, saya teman dari Jakarta yang saya kenal di TikTok mau datang. Pak Tua bilang, siapa? Saya bilang Yuli. Bilang, oh, baru berapa hari di sini? Saya bilang kayaknya 2 atau 3 hari. Tapi Yuli maunya di rumah sini. Pak Tua bilang, di rumah sini bisa, tapi banyak orang jadi kalau boleh lihat penginapan. Saya bilang, oke, baik. Hari Minggu pagi Yuli sebelum Yuli naik di pesawat itu Yuli ada DM saya. Kakak tidak usah jemput saya ya. Nanti teman pendeta yang nanti jemput Yuli. Kakak kasih tahu kakak punya alamat saja, nanti Yuli ke sana. Saya langsung DM Yuli. Wah, berarti Yuli tidak percaya kakak. Ya mungkin Yuli sudah bicara dengan pendeta kembali. Yuli bilang, oke lah kalau begitu kakak jemput. Oke siap, itu sudah rasa senang. Tapi dengan rasa senang itu untuk bertemu dengan Yuli ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ini Yuli jalan bukan misi penginjilan, tetapi suatu misi yang kalau bagi saya itu sangat menakutkan. Saya juga takut di sini. Tapi saya beranikan diri, saya minta pendapat dari Pak Tua suami bilang hati-hati saja. Saya bilang oke, yang penting support, pantau kami dua. Karena ini saya tidak mau orang-orang tahu, cukup saya dengan suami yang tahu kalau Yuli datang ke Manokwari. Setelah Yuli, hari Minggu pagi, Yuli WA sudah tiba di Bandara Rendani, saya jemput. Saya langsung bawa di hotel, tempat penginapan. Suami saya dengan suami yang jemput, langsung kita tinggal di hotel, suami saya pulang. Saya bilang mobil tinggal karena mobil kita mau pakai untuk jalan misi ini. Suami pulang, suami bilang tidak apa-apa, temani. Kalau di sini bilang tante itu saudara perempuan. Temani tante di sini sampai tante pulang. Tidak boleh kasih tinggal. Saya dari pagi sampai sore itu di hotel. Yuli lihat baik-baik saya, tapi dalam hati saya tuh saya rasa takut sekali. Jadi tidak bisa keluar, tidak keluar. Yuli bilang mau makan KFC, sudah hitung KFC. Habis itu kita ketemu dengan pendeta yang kakak angkatnya Yuli, kakak tingkatnya Yuli. Sudah beliau membantu Yuli cari pendeta yang bergereja di GKAI. Sudah dari situ kita ke sana dan beliau sudah
pihak GKAI yang pertama kita temui, mereka sudah kasih bukti ke Yuli. Oke, kita pulang. Pulang dari situ Yuli bilang kita ke rumah Pak Bom Bom. Itu di dalam mobil itu saya punya dada itu, orang di sini bilang dak dikduk takut. Saya bilang Yuli ini mau ke Pak Bom Bom benar ini. Yuli bilang benar kita ke Pak Bom Bom. Sudah ke sana itu. Yuli bilang mau makan nasi kuning. Saya bilang jangan makan nasi kuning, aduh saya takut. Tapi Yuli santai saja. Habis dari Pak Irken makan nasi kuning, Yuli ketemu dengan Pak Bom Bom. Aduh, ini ceritanya. Saya lihat Anda menceritakan ini ya. Poinnya kayaknya dak dikduk. Minum dulu kakak. Minum Minum air putih dulu kakak. Iya. Karena di sini jujur kak ya, yang saya ingin kakak menguraikan 80% ya dari kebersamaan kakak dengan utusan dari pusat ya Yuli ya. Kronologinya dari A sampai Z biar kami pahami. Sebelum kami melebar ke arah yang memang betul-betul akan diuraikan. Karena di sini satu, saya tidak terima orang dalam poin sini ya, poin kita ini ya, diintimidasi dengan cerita-cerita yang enggak dengan pihak-pihak lain. Ada fitnah terhadap Yuli, terlepas itu fitnah menjadi kenyataan, itu terserah. Tapi saya harapkan Anda yang 80% waktu kebersamaannya bersama Yuli bisa menguraikan semuanya. Itu saja saya butuh. Silakan. Betul Bang PG. Jadi waktu kita makan nasi kuningnya di Pak Irken itu, kita bayar. Silakan. Sudah dikeluarkan uang mau diserahkan ke tangannya Pak Irken. Tapi Pak Irken tolak. Pak Irken bilang tidak usah bayar. Jadi yang bilang tidak bayar nasi kuning itu fitnah. Sebenarnya saya mau bilang itu fitnah karena sebenarnya kita mau bayar, cuma Pak Irkennya yang tidak mau. Saya sebenarnya tadi dari Pulau mau langsung ke rumahnya Pak Irken untuk mau bayar nasi kuning itu yang 15.000 itu sama Aqua 2. Karena saya juga malu loh bilang tidak bayar nasi kuning. Ya uraikan kak, nggak apa-apa. Kalau soal cerita-cerita kayak gitu kita sudah tahu ya kak ya. Jadi jangan sampai tertimbul fitnah. Ini udah 500 lebih mau tembus ke 600 ini ya viewers. Jangan ada istilah masalah nasi kuning, belum bayar ini, teh botol ini itu, nanti besok apalagi cerita ya kan. Silakan kakak, uraikan semuanya. Di bagian dalam tidak ada intervensi apapun terhadap Anda. Silakan. Kalau yang di dalam dengan Pak Bom Bom, Yuli dengan Pak Bom Bom itu saya cuma dari luar pantau, jadi saya tidak dengar langsung. Saya pantau dari luar tapi rasa takut, saya telepon suami. Pak ke sini dulu, soalnya ini Yuli ada di dalam dengan Pak Bom Bom, saya takut ini. Kalau Yuli pulang ke Jakarta tidak apa-apa, saya di sini tidak mungkin Pak Bom Bom mau. Ini, yang penting Yuli aman dulu. Itu langsung datang dengan motor. Pak itu bilang, kayaknya Yuli aman. Sudah, suami. Kalau di sini bilang Pak itu ya minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya bilang kalau begitu pantau dari jauh, supaya kalau ada apa-apa saya kode ke sini. Pak itu bilang iya. Sudah Yuli selesai di dalam dengan Pak Bom Bom. Mungkin ada cerita yang apa? Yang Yuli nanti cerita karena Yuli tahu. Habis itu kita pulang ke hotel. Kita pulang ke hotel nanti jam 11:30 malam. Suami saya telepon saya bilang bisa ke rumah dulu untuk lihat anak-anak besok pagi mau sekolah. Saya izin sama Yuli. Yul kakak mau ke rumah. Kakak pesan jangan buka pintu, siapapun yang datang itu pintu tidak boleh dibuka sampai pagi. Saya pesan itu. Kecuali kakak yang datang, nanti kalau kakak datang nanti kakak WA atau kakak telepon baru buka. Tidak boleh buka. Yuli bilang iya kak. Jadi memang di situ saya pesan di depan juga. Kalau kakak yang di kamar ini kalau mau keluar tolong lihat ya. Saya kasih tinggal nomor HP juga di depan. Saya bilang kalau kakak keluar ada yang ajak tolong hubungi saya. Tapi saya tidak kasih tahu ke Yuli kalau saya ada kasih nomor HP di depan untuk hubungi saya kalau Yuli ada keluar. Tapi ternyata saya datang pagi saya tanya dari mana kata adik saya keluar tidak? Mereka bilang tidak keluar. Oke baik terima kasih. Setelah siang sorenya siangnya hari Senin ya. Hari Senin kita mau pergi ke gereja itu, gereja Mangkrak itu. Kita telepon suami datang antar.
Setelah pulang dari gereja Mangkrak, itu Pak Bom Bom itu live itu sudah mulai ini, dan dia sudah mulai cari-cari Yuli. Keberadaan semua itu sudah mulai dicari-cari, sudah disuruh orang untuk cari. Itu sudah mulai rasa takut. Pas kita masuk pintu kamar itu langsung buka live-nya Pak Bom Bom yang masuk. Itu kata-katanya itu bikin saya itu takut. Saya gelisah, keluar masuk terus. Saya bilang ini Yuli sudah tidak aman. Yuli juga sudah rasa tidak aman itu. Kata-kata apa? Coba uraikan. Kata-kata apa? Contohnya. Jadi di situ ada ancaman-ancaman yang bilang, Yuli ada di Swiss Bell. Ada banyak ini. Terus ada WA juga ke Yuli. Saya itu sudah rasa takut, apalagi Yuli. Saya rasa Yuli jadi rasa takut juga. Yuli bilang, Kak Reda suruh saya pulang. Saya cuma diam saja. Sebab aduh Tuhan, kalau ada apa-apa dengan Yuli di sini, saya juga pasti kena. Kena dalam arti apa? Bukan kena dengan orang-orang yang ada di sini, tapi dengan tim yang kirim Yuli ke sini. Yuli masuk ke kamar, Yuli bilang sama saya, Kak Reda bilang jangan sampai kakak mata-matanya Pak Bom Bom. Saya bilang, masa? Saya bilang begitu. Yuli tidak percaya sama saya. Oke, hal wajar manusiawi ya kalau Yuli merasakan hal yang memang betul-betul was-was ya Kak ya. Jadi jangan baper ya Kak Novita. Ya, memang ya betul. dengan Jangan poin itu. Saya katakan sama Yuli gini, Yul, kalau saya mata-matanya Pak Bom Bom, kamu sudah ketangkap. Kamu tidak akan balik ke Jakarta. Oke, Saya saya akan kenal. lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya, boleh Kakak? Mungkin Boleh. seputaran ada yang sedikit mungkin Kakak kurang, saya bantu boleh untuk Boleh. saya pertanyakan. Oke, berarti Yuli berapa hari di sana Kak? Saya mau tanya. Dari hari Minggu pagi sampai hari Selasa pagi. Berarti dihitungnya masuk 2 hari. 2 hari. Kak? Masuk. Masuk 3 hari Oke, kalau tidak 2. salah. 3 hari ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oke, 3 hari 2 malam ya. Oke. Nah, lalu di sini saya mendengar ada kabar burung, ya itu saya pinggirkan lah ya. Ada nama Bintang Daud nyampe ke sana. Tolong Kakak beri kesaksian, apakah benar pemberitaan itu ada Bintang Daud di sana? Yuli turun dari pesawat hanya seorang diri. Tidak ada Kalian dengar siapa-siapa. Kalian dengar semuanya yang di bawah ya. Saya akan patahkan dengan poin-poin tertentu aja ya. Oke. Nah, berikutnya saya ingin bertanya kepada Kakak. Berarti pada saat survei lokasi di lapangan, data by data yang dikumpulkan oleh Yuli, berarti Kakak tahu, Kakak dampingi gitu. Istilahnya seperti ya mohon maaf kayak survei gereja. Hah? Saya dampingi setiap detik Yuli keluar dari hotel. Oke, karena apa? Pertanyaan saya ini akan jadi pertanyaan orang-orang yang ada di atas ini, termasuk Kak Reda pun akan mempertanyakan kepada Kakak poin-poinnya, ya. Dan Bintang pun, God pun akan bertanya. Dipersilakan waktunya nanti untuk mempertanyakan, tapi saya harap penjelasan dari Kakak fullkan dulu, biar kami bisa ngerti gitu loh. Oke, lalu setelah pertemuan Yuli di rumahnya Pak Bom Bom, pulang itu kurang lebih apa, setengah hari kah atau berapa durasi jam kah di rumahnya Bom Bom? Di rumah Bom Bom itu kurang lebih hampir setengah jam ya, Yul. Nah, hampir setengah jam lah ya. Kita ambil rata 45 menit, 40 menit lah udah lah ya, sambil punten-punten permisi ya kan. Oke, nanti gini ya, saya harapkan semuanya dewasa ya untuk mempertanyakan, terlepas dari Kak Reda, Bintang ataupun apa, kita semuanya transparan, di mana tidak ada yang ditutup-tutupi, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada fitnah di antara kita dan pemikiran jelek di antara kita. Saya minta itu saja. Nah, nanti Yuli juga bisa menjelaskan kenapa alasannya dia mengunjungi, lalu jantungnya Kak Novita ini sampai ketakutan. Mental baja banget si Yuli ini. Nah, jangan kalian salahkan. Nanti ada pemikiran, Reda ini nganter nyawanya si Yuli ke sana ini. Jangan, Kak Reda pun harus meluruskan kepada netizen ya. Dimana hal tersebut seperti apa? Apakah memang susunannya? Jangan ada fitnah-fitnah yang berpikir ke kanan ke kiri. Oh, saya nggak mau ya. Intinya
Gitu aja. Silakan Kak, dilanjut lagi Kak Novita. Ada yang mau ditambahkan? Oke. Sebentar ya, saya ambil alih dulu. Silakan. Oke, silakan sepertinya- Kak Reda. Silakan untuk waktunya. Sepertinya kalau dari seorang adik Novita sudah cukup seperti itu karena poinnya setiap detik sepanjang Yuli ke sana itu ada beliau ya. Jadi itu pertemuan si berdua dengan si Yuli itu berarti poinnya sudah dapat kita ya. Jadi intinya itu tidak pernah dibiarkan sepanjang perjalanan Yuli ke sana. Udah dapat poinnya, berarti Kak Novita selalu mendampingi dan tidak pernah dibiarkan sendirian. Itu sudah dapat poinnya, ya. Cuman saya di sini untuk menjelaskan kepada teman-teman semua yang ada di live chat, yang ada di bawah dan juga yang di atas, ya. Saya sebenarnya dari awal ya mengkeep dan tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa selain dari pihak gereja, selain dari pihak jemaat dan juga adik Novita, ya. Jadi itu aja, sampai di situ itu poin ya, kita close di situ. Sekarang kita bukti-bukti TKP kita pajang satu persatu ya. Jadi apapun ini yang kita lakukan teman-teman ya, ini bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Retda Marbun dan Yuli itu dan semua orang-orang yang terlibat di sini itu menunjukkan kita ini mau pansos atau mau memfitnah atau ya menjelekkan seorang namanya B2 atau si A si B. No ya, itu noise dek. Siapa yang noise? Tolong diamankan dulu. Ada kayaknya PG ya. Di sini kita bukan mau makanya saya bilang baik gereja yang di Papua ataupun yang dimanapun, baik di Amerika, yang di Belanda, baik yang di Jerman ya, kita harus bersatu padu untuk menjelaskan dan untuk membersihkan yang seperti ini teman-teman ya. Jadi poinnya sudah dapat ya. Dari sini saya simpulkan teman-teman, dari semua ya, sebelum nanti tayang video-video dan rekaman teman-teman, dari sini sudah dapat semua teman-teman ya. Yang pertama sekali adalah GKAI tidak kenal yang namanya B2. Ya, dari sekarang dan saat ini ya, kalau misalnya dia bilang ya, yang penting saya pengajaran, yang penting saya begini, yang penting saya begini. Hei B2, itu kamu salah benar. Ya, kenapa kamu sekarang menyadari dan kamu mengalah bahwa kami itu bukan pendeta? Dari kemarin lu tantangin, ayo siapa yang tidak percaya saya pendeta, silakan datang ke Manokwari. Ini aku model lembut dulu teman-teman, karena ini kita mau tayang film ya, film dari TKP, dan teman-teman percayakan room ini akan menunjukkan, mempertunjukkan ke depan ya, ini hal-hal yang lebih besar lagi teman-teman, yang tidak akan saya posting dan tidak akan saya bocorkan ke siapapun. Tahap-tahap berikutnya teman-teman ya, termasuk siapapun yang sekarang ini yang menjadi batu sandungan yang kemarin itu yang membuat Edis Sidabutar begini begono, akan tetap akan saya kerjakan teman-teman. Saya tidak akan pernah mundur. Jadi ya, ini mungkin boleh kalian melakukan fitnah di luar sana, sekalipun yang di circle si berdua untuk menjelek-jelekkan saya ataupun siapapun yang ingin menjatuhkan saya dengan fitnah, saya tidak akan pernah gubris itu, karena yang tahu saya hanyalah saya sendiri dan keluarga saya, dan terutama buat suamiku. Jadi ya, poin pertama tadi ya, yes, true the story ya. Di sini GKAI ya tidak kenal yang namanya B2. Silakan dinaikkan viewersnya teman-teman, sebelum video kita tayangkan, dinaikkan terus viewersnya supaya lebih dari 1000K teman-teman, supaya semua kekristenan itu supaya transparan teman-teman ya. Ya, sebelum kita siap-siap The God untuk memajang satu video dulu yang dari awal. Kamu kan sudah mempelajari tadi ya. Jadi sorry teman-teman ya, saya itu bukan bekerja sendiri
ya, dan saya itu memang tidak punya Tunggu kak, sebentar kak. Jangan dulu dibilang video, ya kita bilanglah semacam dokumentasi lah gitu kak. Ya, oke, ya. Itu kita akan menampilkan dokumentasi kita yang kita sudah bekerja sama dengan adikku Yuli dan juga pihak-pihak gereja yang ada di Manokwari, ya. Ini kita bekerja sama semua teman-teman, ya. Jadi kita tidak ada memberikan misalnya dari pertama kita telepon dulu, Pak, ini kita mau ke sana. Pak, ini tidak ada seperti itu. Ini is original, ya. Semua natural, ya, natural. Ya. Yuli nyampe di sana dibantu oleh adikku Novita dan dibantu oleh pihak gereja. Itu semua original, natural, tanpa kita calling-calling teman-teman ya. Jadi itu semua dan juga bekerja sama oleh Yuli ya. Jadi tolong dinaikkan viewersnya teman-teman supaya lebih banyak orang Kristen untuk mengetahui semua tipu-tipu ini teman-teman. Aku belajar agak-agak lembut dulu ini teman-teman ya, karena saya harus berusaha untuk lembut agar semuanya dapat terkondisikan. Ya, silakan Yuli. Bentar aja kak, teman-teman, ini saya bilang saya sudah janji juga ini satu kali pertama dan terakhir kita harus selesaikan ini posting ulang. Dan teman-teman semua yang di atas narasinya tolong dijaga. Ada beberapa orang yang memantau kita di bawah ya, yang memantau kita ini orang-orang penting dari salah satu pihak gereja juga. Jadi teman-teman yang bernarasi di atas tolong gunakan kata-kata yang baik ya teman-teman ya, masukkan ya. Saya sudah sharekan ini juga ke beberapa pihak gereja dan mereka sedang menonton kita dan mereka sudah memantau di bawah. Tolong ya teman-teman kerjasama yang baik ya. Silakan Kak lanjutkan Kak Rida. Apa namanya, sekali lagi saya ungkapkan teman-teman, ini bukan sesuatu yang ingin mencelakai hidup seseorang, bukan sesuatu yang sesuatu bullying dari tim kita ya, bukan ya. Ini adalah pembelajaran ya. Pembelajaran dan untuk memberikan efek jera ya. Jangan kamu buat kekristenan itu sesuka hatimu. Karena sekali lagi saya ucapkan, kekristenan itu harus menjadi terang, harus menjadi garam, dan kekristenan itu harus berbuah. Ya. Untuk yang belum follow akun ini, silahkan di follow teman-teman, karena untuk ke depan masih banyak nanti yang akan kita lakukan yang lebih besar dari yang sudah-sudah ya. Kita akan tetap melakukan yang terbaik, dan yang lebih baik ya, yang sangat lebih baik lagi ke depannya. Untuk apa teman-teman? Untuk memprotek kekristenan itu supaya kita itu tadi berbuah. Silakan untuk adikku The God kita tampilkan dulu dokumentasi yang sudah kita dapat dari belakang. Ya. Umum Gereja Kristen Alkitab Indonesia di bawah ya. Hal ini kami lakukan dasarnya karena Bapak Daud Kendek Daud Tandi Kendek itu menantang semua orang-orang Kristen di Komalnya selama ini untuk membuktikan kevalidan jabatannya sebagai seorang pendeta di Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu majelis umum ini Kak, pengurus pusat Kak ya. Pengurus pusat Sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu, kami sudah posting di VT kami ketika Bapak Daud Tandi Kendek menantang seluruh orang-orang Kristen memastikan kependetaannya. Kami sudah posting di VT kami, dan itu menjadi sebuah pembohongan publik. Awalnya itu sebagai sebuah pembohongan publik, dan yang kami duga sebagai pembohongan publik yang kami konfirmasi dengan tantangan yang diberikan oleh Bapak Daud
Tandi Kendek supaya kami datang ke Manokwari memastikan itu kepada majelis umum, kepada pengurus daerah dan juga kepada wilayah, apakah memang Bapak Daud Tandi Kendek ini adalah seorang pendeta yang menggembalakan di Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Tapi jawaban yang kami dapatkan, kami salut, kami berterima kasih untuk kejujuran, integritas yang luar biasa yang ditunjukkan oleh majelis umum dan pengurus wilayah dan juga BPD dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia yang mengatakan bahwa Bapak Daud Tandi Kendek ini ternyata bukan seorang pendeta di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, dan itu sudah dibuktikan dengan sebuah rapat yang sudah dilakukan kepada Bapak Daud Tandi Kendek atau alias Pak Bom Bom, dan kami sudah dapatkan semua informasinya dan semuanya sudah tervalidasi. Terima kasih. Lanjutkan, Rena. Ya, dan di sini adalah yang pertama walaupun beliau saat ini bilang oke lah, emang saya bukan pendeta, tapi kan saya memberikan pengajaran-pengajaran. Jadi stop ya. Untuk room ini supaya Anda lebih aman, hidupnya lebih stop,